BTS dipuji karena bayar perjalanan sendiri dan tidak peduli berapa biaya untuk membantu orang. BTS baru-baru ini kembali ke Korea Selatan setelah perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Juni, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, dan Jungkook tiba di Korea di Bandara Internasional Incheon setelah kunjungan Gedung Putih mereka. V pulang lebih awal untuk menghadiri pemutaran perdana VIP dari film Broker aktor Kang Dong-won. BTS berada di Amerika Serikat sebentar karena undangan dari Gedung Putih. Mereka diminta menjadi pembicara untuk menutup perayaan ASEAN Amerika, Native Hawaiian, dan Pacific Islander Heritage Month. Jadi, pada 31 Mei, BTS berbicara secara terbuka kepada wartawan di konferensi pers Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre. Segera setelah itu, mereka bertemu dengan Presiden Joe Biden. Dalam kedua pertemuan tersebut, para anggota membahas topik-topik penting, berbicara tentang kejahatan kebencian anti-Asia, pentingnya keragaman dan inklusi. RM mengatakan, kami hanya ingin sedikit membantu dan kami sangat menghargai upaya Gedung Putih dan pemerintah untuk mencari solusi. Itu adalah hari yang bersejarah. BTS bergabung dengan banyak artis musik ikonik seperti Elvis Presley, Michael Jackson, dan Whitney Houston untuk menerima undangan Gedung Putih. Tetapi mereka semua adalah orang Amerika. BTS sebenarnya adalah artis Korea pertama dan satu-satunya yang menerima undangan Gedung Putih dan hanya 3 termasuk BTS yang diundang ke Oval Office. Pejabat Gedung Putih melalui Teen Vogue mengatakan, BTS sangat vokal tentang kebencian yang terjadi di Amerika. Kami telah melakukan acara sepanjang bulan dengan banyak tokoh Asia Amerika terkemuka. Ini hanyalah salah satu untuk menutup bulan dengan seorang yang dipuja oleh orang Asia di seluruh dunia, terutama orang Asia di Amerika. Visibilitas penting, representasi penting di layar. Mereka ditampilkan secara mencolok di podium dan bersama presiden. Aku pikir itu adalah sesuatu yang hebat bagi kaum muda di seluruh negeri untuk melihat orang-orang Asia terwakili di Gedung Putih. BTS telah mendapat banyak pujian sejak kunjungan mereka dari netizen dan Presiden Joe Biden sendiri karena sopan santun mereka, penyertaan bahasa ibu mereka dalam pidato, dan banyak lagi. Orang-orang sangat peduli dengan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan baik untuk semua orang. Bukan hanya bakat hebatmu, itu adalah pesan yang kamu komunikasikan, itu penting, kata Presiden Joe Biden. Presiden juga men-tweet, senang bertemu denganmu, terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk meningkatkan kesadaran seputar meningkatnya kejahatan, kebencian, dan diskriminasi anti-Asia. Aku berharap untuk segera berbagi lebih banyak pencapaian kami. Sekarang ada lebih banyak alasan untuk memuji BTS untuk kunjungan mereka ke Gedung Putih. Sementara wartawan tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada BTS pada konferensi pers, beberapa memang berbicara dengan perwakilan Gedung Putih. Jadi jurnalis Suyeon bertanya siapa yang mendanai perjalanan kelompok itu ke Gedung Putih. Diduga menurut sumber Gedung Putih, BTS membayar karena mereka mau. Teen Vogue juga melaporkan BTS membayar sendiri perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Suyeon menulis, oh, aku bertanya apakah BTS membayar untuk perjalanan atau White House yang membayar, dan itu adalah BTS. Mereka membayar dengan cara mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang ingin mereka lakukan menurut sumber White House. Tweet Suyeon menjadi viral karena netizen mengagumi hati BTS. Jelas mereka memilih untuk mendanai perjalanan mereka itu tentang masalah sosial yang mereka sukai, dan mereka selalu menggunakan platform mereka untuk kebaikan. Ini bukan pertama kalinya BTS mendanai perjalanan setelah diundang ke suatu tempat. Sebelumnya, mereka membayar perjalanan mereka untuk berbicara di PBB. Mereka sebenarnya selalu melakukannya untuk perjalanan karena mereka benar-benar bersemangat dan peduli. Itu benar-benar mengomunikasikan karakter anggota. Demikian pula, para anggota diketahui menyumbang untuk amal, memimpin dengan memberi contoh. Mereka secara khusus menyumbang 1 juta US dollar untuk Black Lives Matter selama peningkatan kebencian anti kulit hitam. Yang kedua, BTS dikepung kerumunan besar wartawan dan fans di Bandara Incheon. Fans menyatakan keprihatinan atas keselamatan BTS setelah kembalinya 6 anggota dari Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Juni, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, dan Jungkook tiba kembali di Bandara Internasional Incheon setelah kunjungan mereka ke Gedung Putih. V pulang lebih awal untuk menghadiri pemutaran perdana VIP untuk film Broker aktor Kang Dong-won. 1 jam sebelum kedatangan BTS, puluhan reporter dan penggemar berkumpul di Bandara Incheon untuk menjemput mereka pulang. Kerumunan menunggu dengan damai untuk kelompok itu di daerah-daerah yang dibatasi tali yang dipantau oleh keamanan bandara.
Tapi, begitu BTS mulai berjalan melewati bandara, situasi damai itu berubah menjadi hiruk-pikuk. Baik penggemar dan reporter berlari untuk mengejar BTS dan memadati para anggota dengan kamera. Jungkook khususnya dikerumuni dalam perjalanan ke kendaraannya. Tapi seperti biasa, dia melindungi anggotanya dan menyapa pengagumnya dengan sopan sampai pintu tertutup. Sekarang, penggemar yang menyaksikan kedatangan BTS mengungkapkan kemarahan dan kepedulian mereka terhadap keselamatan para anggota. Antara kunjungan bersejarah BTS ke Gedung Putih dan comeback mereka yang akan datang, minat terhadap grup itu akan selalu menjadi lebih tinggi. Meski begitu, seperti yang ditunjukkan oleh ARMY, ruang pribadi BTS harus selalu dihormati dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Di sisi lain, bodyguard Jungkook melindungi J-Hope di Bandara Incheon. Baik itu di atas panggung atau di depan umum, Jungkook selalu memperhatikan anggota BTS-nya dan Bandara Incheon tidak terkecuali. Pada 2 Juni, 6 dari 7 anggota BTS tiba kembali ke Korea dari Amerika Serikat, di mana mereka telah membahas kejahatan kebencian anti-Asia dengan Presiden Joe Biden. Kedatangan BTS di Bandara Incheon disambut dengan kerumunan besar wartawan dan penggemar yang mengerumuni para anggota dalam perjalanan ke kendaraan mereka. Di tengah kekacauan ini, Jungkook dengan sopan menyapa wartawan dengan tanda jari V dan membungkuk saat dia berjalan keluar dari bandara. Jungkook tetap waspada mengawasi anggotanya. Ketika dia melihat J-Hope di belakangnya di antara kerumunan, dia secara singkat menjadi pengawal sendiri. Jungkook membantu J-Hope sampai ke mobil mereka terlebih dahulu lalu bergabung dengannya mengambil kursi dekat jendela yang paling dekat dengan kerumunan. Sambil menunggu untuk pergi, Jungkook terus melambai dan membungkuk sampai detik terakhir. Fans sekarang memuji Jungkook karena merawat Hyungnya dan membuktikan sekali lagi bahwa dia adalah tipe teman yang dibutuhkan semua orang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.